Beastmaster terhebat. Bab 321. Sambil mengemudi, Piro menjelaskan, kita baru saja memasuki wilayah terluar Gurun Siwusu. Tidak ada bahaya sama sekali. Kalaupun kita bertemu beberapa makhluk luar biasa, kebanyakan mereka adalah hewan peliharaan biasa atau elit, yang tidak mengancam kita. Lagi pula, tujuan kita malam ini juga berada di pinggiran Gurun Ussuri Barat. Kalau kita tidak masuk, kita harus berkemah malam ini, lanjut Piro. Li Qian cukup terkejut dan bertanya lagi, bukankah kita akan berkemah malam ini? Li Yuhu menatap Li Qian dan berkata penuh arti, kamu akan tahu apa yang terjadi sebentar lagi. Mendengar hal ini, Li Qian tidak bertanya lebih lanjut. Ia tetap mempertahankan harapannya, tetapi harapan ini tidak bertahan lama dan segera terpenuhi. Di mana ini? Melihat kota yang perlahan mulai terlihat, wajah Li Qian menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Begitu ya, Wang Enci juga baru pertama kali mengikuti acara semacam ini. Ia berasal dari Susu dan sama penasarannya ketika melihat kota kecil yang terletak di oasis gurun ini. Piro kemudian menjelaskan situasinya lebih lanjut, ini adalah kota Zenshi, sebuah oasis kecil, dan juga satu-satunya cara untuk mencapai pedalaman Gurun Siwusu dari kota Sasu. Karena letaknya di pinggiran Gurun Usu Barat, tempat ini secara alami menjadi satu-satunya tempat peristirahatan bagi orang-orang yang memasuki dan meninggalkan gurun, dan sebagai hasilnya, kota Zenshi pun berkembang. Di malam hari, jauh di tengah gurun, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Piro menjelaskan rencana Dakoli sudah mengaturnya. Malam ini, kita akan menginap di kota Zenshi untuk beristirahat, dan berangkat lagi besok pagi. Li Qian tidak begitu paham mengenai pengaturan perjalanan ini, tetapi Dinggan Mao seharusnya mengetahuinya. Justru karena Dinggan Mao memahami hal ini, Li Qian memilih untuk mempercayainya dan mengikutinya tanpa menanyakan rincian apapun. Piro, kamu pernah ke Gurun Usu Barat sebelumnya, kan? Tanya Wang Enci. Piro menjawab, tentu saja kami pernah ke sini sebelumnya, tapi kami belum mendalaminya. Saya dan Dakoli sama-sama mahasiswa baru tahun ini. Meskipun kami semua pernah ke Gurun Usu Barat sebelumnya, kegiatan kami sebagian besar terpusat di daerah pinggiran. Saya bahkan belum pernah masuk ke area pusat, apalagi area dalam. Mendengar ini, Li Qian mengangguk pelan. Ini situasi yang wajar. Mereka sebelumnya hanya beberapa siswa SMA, dan meskipun mereka penduduk setempat dan telah menjelajahi daerah itu sebelumnya, mereka tidak mungkin pergi terlalu jauh. Namun, saat ini, yang mereka butuhkan adalah keunggulan geografis Piro dan kedua rekannya. Mereka tidak bisa mengandalkan apapun lagi. Mereka yang bisa masuk 8 besar adalah para jenius yang sombong, dan tak satu pun dari mereka mau tunduk pada siapapun. Mobil itu melaju perlahan dan mantap ke tempat parkir sebuah motel, tepat sebelum waktu makan siang. Motel yang nyaman, nama yang retro, ujar Wang Enci sambil menatap nama yang memiliki nuansa vintage yang kental. Mobil Piro ada di belakang. Saat mereka parkir, mobil di depan, mobil Dako, sudah menurunkan penumpangnya. Kedelapan orang itu segera berkumpul di tempat parkir. Setelah mereka bertemu, Dakoli menjelaskan rencana perjalanan selanjutnya, kita akan menginap dan makan malam di sini malam ini, dan kita juga akan memarkir mobil di sini. Perjalanan dimulai dari sini, dan akan sulit untuk berkendara dari sini. Untuk menghemat energi yang cukup untuk tantangan esok hari, saya sarankan semua orang makan lebih banyak malam ini dan beristirahat lebih awal. Iklan Pub Future. Akhirnya, sebuah pengingat, rencana perjalanan kita selanjutnya adalah memasuki gurun. Meskipun kita hanya akan berada di sana selama 2 hari dan hanya akan beraktivitas di area pusat, air dan makanan yang dibutuhkan tetap sangat penting, terutama air. Saya yakin Anda sudah menerima pengingat ini dan seharusnya sudah mempersiapkan diri dengan cukup. Jika Anda lupa mempersiapkan diri, saya ingin mengingatkan Anda lagi bahwa Anda dapat membelinya di kota Zenshi, tetapi harganya akan jauh lebih mahal daripada di kota Sasu. Soal berapa biaya tambahannya, Dakoli tidak mengatakannya, dan Li Qian juga tidak terlalu tertarik. Sebenarnya, Wang Enci sudah mengingatkannya sebelumnya. Faktanya, bahkan jika dia tidak menyebutkannya, Li Qian tidak perlu khawatir, karena kalung spasialnya selalu menyediakan makanan dan air, cukup untuk bertahan tidak hanya 2 hari, tetapi bahkan seminggu tanpa masalah apapun. Jangan khawatir, semuanya sudah siap. Mendengar itu, semua orang saling bertukar pandang, dan Dinggan maupun angkat bicara, menjelaskan situasinya atas nama semua orang. Setelah semuanya siap, Dakoli tidak menunda lebih lama lagi dan memimpin semua orang ke motel. Selanjutnya waktu luang. Kalian bisa mengatur makan malam kalian sendiri. Ingat untuk bertemu di tempat parkir pukul 6 besok pagi. Dakoli melanjutkan, ingat, kami hanya akan menunggu kalian maksimal 10 menit. Jika kalian terlambat, kami tidak akan menunggu kalian. Setelah mengatakan itu, dia, Piro, dan Andovan membentuk kelompok kecil dan langsung masuk ke motel. Melihat ini, Dinggan Mao tanpa ragu sedikit pun langsung mendekati Li Qian. Wang Enci pun mengikuti. Dia tidak melupakan penilaian Dinggan Mao terhadap Li Qian, dia adalah penyelamat sejati. Mengikutinya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Karena Dinggan Mao telah menunjukkan pilihannya melalui tindakannya, ia tentu saja mengikutinya tanpa ragu. Gadis yang bersemangat, Li Yuhu, berpikir sejenak dan, tanpa banyak menunda, mengikuti Dakeli dan 2 orang lainnya.
Pemuda terakhir yang berbudi luhur, Wang Duanjun, ragu sejenak sebelum berhenti juga. Jelas, dia telah membuat pilihannya, dan tidak diragukan lagi bahwa bertahan di luar tim kecil saat ini bukanlah hal yang baik. Ayo masuk juga. Melihat ketiga orang lainnya diam-diam berpusat di sekelilingnya, Li Qian tersenyum, tanpa basa-basi, dan melangkah masuk. Li Qian, si Dakoli itu, dia selalu berwajah masam, bersikap dingin dan sombong, seolah-olah dia istimewa. Ding Ganmao tak kuasa menahan diri untuk mengelus sambil melihat Dakoli dan ketiga rekannya pergi. Li Qian menggelengkan kepalanya. Ia tampak tidak terlalu peduli dengan masalah itu. Ia berkata dengan suara tenang dan santai, hal yang paling tabu dalam sebuah tim adalah tidak adanya suara yang bersatu. Perencanaannya secara keseluruhan merupakan hal yang baik bagi kami. Tentu saja, jika keputusannya jelas bermasalah, saya akan berbicara untuk menghentikannya, analisis Li Qian secara objektif. Dia berbicara dengan nada arogan dan percaya diri. Setelah kekuatan mentalnya mencapai level komandan, meskipun ia belum tertular hewan peliharaan ketiga, kekuatannya telah meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan level 7 dan 6. Terlepas dari semua hal lainnya, selama ia tidak menghadapi keadaan khusus, ia pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Bab 322. Kota Zhenxi tampak cukup aman, tetapi karena mereka tidak mengenal daerah itu, baik Li Qian, Ding Ganmao, Wang Duanjun, maupun Wang Enqi tidak keluar malam itu. Setelah masuk ke kamar, mereka dengan patuh tinggal di dalam dan beristirahat. Li Qian juga tidak melakukan apapun. Malam itu, ia tinggal di kamar untuk bermeditasi dan berkultivasi. Setelah seminggu berlatih, Li Qian menyadari bahwa kultivasinya telah terkonsolidasi dan ia telah memantapkan dirinya di level komandan. Namun, justru karena pengalaman inilah ia memahami sebuah kebenaran. Bakat kultivasinya sendiri paling banter di atas rata-rata. Belum lagi jika dibandingkan dengan para jenius itu, bahkan di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir ini, mungkin ada banyak mahasiswa baru yang jauh lebih unggul darinya. Yang terpenting, dilihat dari situasi saat ini, efek jari emas, sistem curang dalam menerobos ke alam yang lebih tinggi relatif terbatas. Oleh karena itu, mulai sekarang, jika dia hanya memikirkan peningkatan kultivasinya melalui umpan balik misi, Li Qian memperkirakan bahwa dia akan segera memasuki periode kemacetan. Dengan rasa urgensi, Li Qian tidak lagi hanya fokus pada penelitian misi. Ia juga memanfaatkan waktunya untuk berkultivasi. Lagi pula, hanya dengan meningkatkan tingkat kultivasi dan memperoleh lebih banyak umpan balik evolusi, seseorang dapat memiliki umur yang lebih panjang dan melakukan lebih banyak penelitian. Tentu saja, karena dia akan berlatih di daerah pusat gurun Usu Barat keesokan harinya, Li Qian tidak begadang malam itu dan menutup matanya untuk beristirahat sekitar pukul 10. Keesokan harinya, Li Qian bangun pagi-pagi, segera mandi, sarapan sederhana di motel, dan kemudian langsung pergi ke tempat parkir. Ketika dia tiba, 3 orang sudah ada di sana, Wang Enqi, Li Yuhu, dan Kapten tak kasat mata, Dakoli. Sekitar 3 menit kemudian, 4 orang lainnya tiba. Dakoli melihat sekeliling dan berkata, semuanya sudah di sini, ayo berangkat. Ini seharusnya latihan, tapi kita tidak bisa berkeliaran tanpa tujuan. Li Qian menatap Dakoli dan bertanya, Dakoli, ceritakan rencanamu. Dakoli melirik Li Qian, tetapi tidak langsung berbicara. Ia malah berjalan lurus ke depan, dan Li Qian mengikutinya tanpa ragu. Sambil berjalan, Dakoli berkata, sebenarnya, kalaupun kamu tidak membicarakannya, aku akan menceritakannya kepadamu saat perjalanan pulang. Kali ini kita akan pergi ke area tengah gurun Usu Barat. Ada banyak tempat untuk berlatih dan berpetualang, tetapi tidak banyak tempat yang cocok untuk tim kita. Secara pribadi, saya rasa ada 3 tempat yang cocok, yang akan saya jelaskan satu persatu. Anda bisa mempertimbangkannya dan memilih mana yang paling Anda sukai. Saat mereka mengobrol, ke-8 orang itu sudah meninggalkan motel, dan mobil terparkir di tempat parkir tanpa dinyalakan. Sisa perjalanan sebagian besar akan melewati jalan raya, jadi mengemudi akan sia-sia. Dakoli melanjutkan tanpa henti, tempat pertama ini disebut Yellow Sand Ridge, yang, seperti namanya, merupakan daerah gurun. Berbeda dengan daerah gurun lainnya, pasir di sini berwarna kuning jingga, seperti emas, sehingga bukit pasir ini juga disebut Gunung Pasir Emas. Selain itu, konon memang terdapat pasir emas di lapisan pasir di dalam Huangshaling, dan energi unsur emas di dalamnya juga sangat kaya. Tempat ini adalah rumah bagi 2 makhluk luar biasa, semut mandibula raksasa tipe tanah dan tikus bergigi tajam tipe logam. Iklan oleh Pop Future. Kekuatan tempur semut mandibula raksasa dan tikus bergigi tajam hanya rata-rata, dan potensi ras mereka baru saja mencapai tingkat elit. Bahkan bentuk evolusi mereka baru saja mencapai tingkat pemimpin, dan mereka tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Selain itu, ada keuntungan lain memilih tempat ini, sepasang capit semut mandibula raksasa merupakan bahan yang baik untuk menempa senjata luar biasa dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Tikus bergigi tajam adalah bentuk evolusi yang disebut tikus penggali, yang memiliki atribut tanah dan logam dan sangat berharga untuk ditangkap. Li Qian mendengarkan pernyataan Dakoli dan mengangguk pelan. Orang ini, harus diakui, tahu banyak tentang gurun Usu Barat. Tempat pertama yang ia sebutkan memang cocok untuk mereka. Dia tidak langsung berbicara, tetapi tetap diam, terus mengambil posisi mendengarkan. Li Qian perlu mendengarkan pendapat kedua pihak terakhir sebelum memberikan nasihat komprehensifnya sendiri.
Tentu saja, ia yakin Dakoli mungkin sudah memiliki bias dalam pikirannya. Tempat kedua disebut, Hutan Batu Hitam. Medannya relatif kompleks. Hutan batu yang unik ini berdiri di tengah gurun. Ada lebih banyak jenis makhluk luar biasa di sini, sekitar 7 atau 8, tetapi yang paling banyak adalah monster batu tipe tanah dan merpati bangkai tipe angin. Tempat ini lebih berbahaya bagi kita daripada punggungan pasir kuning karena hutan batu hitam sangat luas. Menurut informasi yang kutahu, ada makhluk luar biasa setingkat penguasa jauh di dalam hutan batu. Makhluk supernatural setingkat hegemon. Li Qian merenungkan kata-kata Dakoli, dan telah membentuk penilaian awal tentang hutan batu hitam ini. Tempat ini memang lebih berbahaya daripada Huang Xialing, tetapi saya membayangkan imbalannya akan lebih besar. Ternyata, tebakannya benar, karena kata-kata Dakoli selanjutnya membenarkan tebakannya. Tentu saja, memasuki hutan batu hitam juga akan memberikan hadiah yang lebih besar daripada punggungan pasir kuning. Belum lagi, di hutan batu hitam, ada peluang untuk menangkap binatang peliharaan dengan atribut ganda yang berpotensi menjadi hegemon, boneka lumpur. Mendengar ini, Li Qian semakin tertarik. Ia tahu tentang boneka tanah liat ini. Itu adalah hewan peliharaan kedua yang ditularkan ayahnya, Li Chengyang. Boneka tanah liat ini memiliki dua atribut, tanah dan kutukan. Atribut kutukan ini cukup langka, sehingga boneka tanah liat ini juga sangat berharga. Jika bisa ditangkap, nilainya tak kalah dengan naga bersisik biru. Jika memungkinkan, Li Qian juga ingin menangkap boneka tanah liat untuk dipelajari. Ia terus menatap Dakoli, yang tidak menyembunyikan apapun dan terus berkata, tempat terakhir disebut kota kuno Wudi. Kota kuno Wudi. Seru Li Yuhu terkejut mendengar kata-kata Dakoli. Ding Ganmao melihatnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Li Yuhu, apakah kamu tahu tentang kota kuno Wudi? Mendengar ini, Li Yuhu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kota kuno Wudi sebenarnya adalah reruntuhan. Konon, kota itu pernah menjadi ibu kota kerajaan kuno puluhan ribu tahun yang lalu. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, kerajaan kuno ini hancur, dan ibu kotanya terkubur di pasir. Ya, Dakoli mengangguk. Kebanyakan anak-anak di sini pernah mendengar legenda ini. Kota kuno Wudi sebenarnya adalah reruntuhan kuno, yang berisi banyak makhluk luar biasa, tetapi jenisnya sangat terbatas, hampir seluruhnya terdiri dari hewan peliharaan tipe mayat hidup. Bab 323. Mendengarkan cerita Dakoli, Li Qian mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia tidak menyela dan hanya mendengarkan dengan tenang. Setelah Dakoli selesai berbicara, dia melirik ke arah kerumunan dengan pandangan santai. Saya pikir ketiga tempat ini adalah tempat yang paling cocok bagi kami untuk mendapatkan pengalaman saat ini. Kalian semua juga memikirkannya, lalu berikan beberapa saran. Mari kita lihat tempat mana yang lebih baik. Setelah mengatakan itu, Dakoli mulai meminta pendapat semua orang. Pandangannya tertuju pada sesuatu, mengamati area itu dengan perlahan dan cermat. Di tempat kejadian, semua orang berpikir keras. Mereka mulai membandingkannya dalam pikiran mereka. Bandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing ketiga tempat ini. Mereka berjalan ke arah meninggalkan kota, berbicara dan berpikir sepanjang perjalanan. Ding Ganmao berpikir sejenak, lalu berbicara lebih dulu, mengutarakan pikirannya, pertama-tama, kita harus mengesampingkan kota kuno Wudi. Tanpa henti, dia melanjutkan, tempat-tempat itu sebagian besar dipenuhi hewan peliharaan mayat hidup, yang cukup merepotkan untuk dihadapi. Yang terpenting, tampaknya tidak ada satupun dari kami di kelompok 8 ini yang tertular hewan peliharaan tipe cahaya. Akhirnya, ia memberikan nasihat, sampai kita punya cara untuk mengendalikan mereka, saya rasa lebih baik kita tidak ikut campur. Li Qian memiliki beberapa ide tentang kota kuno Wudi, tetapi setelah mendengarkan nasihat Ding Ganmao, dia segera berubah pikiran. Untuk saat ini, yang terbaik adalah menghindari mengunjungi kota kuno Wudi. Berurusan dengan hewan peliharaan yang tidak mati lebih merepotkan daripada salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah, bepergian dengan begitu banyak orang sebenarnya kurang nyaman. Rasanya agak membatasi. Jika Li Qian datang sendirian kali ini, dia pasti akan memilih pergi ke kota kuno Wudi tanpa ragu-ragu. Meskipun jenis hewan peliharaan lain mungkin tidak seefektif melawan jenis mayat hidup seperti hewan peliharaan jenis cahaya, mereka masih mampu bertarung dan menimbulkan kerusakan. Bagaimana dengan Huang Xialing dan He Xilin? Mana yang kamu pilih? Dakoli mengangguk, jelas setuju dengan pernyataan Ding Ganmao. Ini adalah pertama kalinya mereka pergi ke alam liar sejak awal tahun ajaran, jadi sebaiknya selalu berhati-hati. Menurut saya, tidak ada perbedaan antara Huang Xialing dan He Xilin. Anda bisa memilih salah satunya. Mendengar perkataan Dakoli, Li Yu mengerucutkan bibirnya dan mengucapkan nada agak arogan. Piro melirik kelompok itu dan memberikan sarannya, ayo pergi ke hutan batu hitam. Meskipun sedikit lebih berbahaya daripada Yellow Sand Ridge, potensi hadiahnya juga lebih besar. Sambil melangkah maju, Piro menambahkan dengan santai, yang terpenting, saya pikir dengan kekuatan dan konfigurasi tim kita mungkin tidak akan mendapatkan banyak pengalaman jika pergi ke Huang Xialing. Ya, Li Qian mengangguk setelah mendengar ini. Jelas, dia setuju dengan pernyataan Piro. Wang Enci melirik reaksi Li Qian dan berbicara mewakilinya, kalau begitu, ayo kita pergi ke hutan batu hitam. Ya, Dakoli dan Li Yuhu setuju. Iklan oleh Pub Future. Andovan tetap diam dan pendiam. Mereka nampaknya tidak berminat untuk berbicara.
Namun, dia mengangguk sedikit, menunjukkan pendiriannya. Pergilah ke arah ini. Setelah mengambil keputusan, Dakoli segera mengeluarkan ponselnya dan memeriksanya. Setelah beberapa saat, ia mengulurkan tangan dan menunjuk ke salah satu arah. Disitulah hutan batu hitam berada. Menemukan lokasi ini relatif mudah bagi Dakoli dan geng pengganggu lokalnya. 8 orang itu mengikuti arah yang ditunjukkan Dakoli dan berjalan selama sekitar 2 jam. Sekitar pukul 8 pagi, garis hitam pekat akhirnya muncul di cakrawala. Dakoli menunjuk garis hitam bergelombang di depan dan berkata, hutan batu hitam ada di depan. Wang Guanjun melihat garis hitam di ujung pandangannya dan tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget, kelihatannya skalanya memang mengerikan. Harus kuakui, alam memang sungguh merupakan keajaiban seni. Mendengar ini, bibir Li Yuhu melengkung membentuk senyum tipis. Siapa bilang semua ini pasti hasil karya alam? Apa maksudmu? Wang Guanjun langsung mengerti maksud tersirat Li Yuhu, tapi dia agak ragu untuk mempercayainya. Si tomboy Li Yuhu berkata sambil tersenyum tipis, di dunia penjinakan binatang buas, apapun mungkin terjadi. Mendengar ini, Ding Ganmao langsung tertarik. Ia menghampiri dan menyela, maksudmu? Hewan peliharaan. Siapa yang bisa memastikannya? Mungkin ini memang mahakarya alam, atau mungkin ada alasan lain. Li Yuhu menambahkan dengan penuh arti, lalu berhenti bicara dan mengikuti langkah Dakoli, berjalan lurus menuju garis hitam di cakrawala yang jauh. Melihat hal itu, Dakoli tak ragu lagi dan mengingatkan semua orang, jangan ngobrol lagi, kita sudah sampai di halte berikutnya, semuanya harus waspada. Seperti kata pepatah, melihat gunung membuat kuda berlari sampai mati. Meskipun kedelapan orang itu jauh lebih unggul daripada orang biasa dalam hal kebugaran fisik, mereka tetap membutuhkan waktu 45 menit penuh dari saat mereka melihat hutan batu hitam hingga tiba di sana. Dakoli melirik hutan batu hitam di depan, berpikir sejenak, lalu memberikan sarannya, untuk menghindari terlalu banyak hewan peliharaan yang membuat musuh waspada atau menarik bahaya yang tidak diketahui, saya sarankan kita tidak memanggil semua hewan peliharaan dulu, dan hewan peliharaan besar sebaiknya tetap diam untuk saat ini. Mendengar hal itu, Piro menjadi orang pertama yang mengangkat tangannya dan berkata, katak bayanganku cepat dan tidak terlalu besar, jadi aku bisa memanggilnya untuk berjaga. Setelah berpikir sejenak, Li Yuhu memanggil hewan peliharaan terbang. Ia menunjuk hewan peliharaan terbang yang telah dipanggilnya dan memperkenalkannya, layang-layang berkaki 3 bisa digunakan sebagai pengintai. Ia cukup cepat, dan yang terpenting, penglihatannya luar biasa dan bisa melihat detail-detail kecil. Wang Guanjun mengangkat tangannya dan menjelaskan situasinya, laba-laba berwajah hantu milikku sangat pandai bersembunyi, dan juga cocok dipanggil untuk menjaga lingkungan sekitar. Kalau begitu, mari kita selesaikan masalah itu. Dakoli melihat bahwa ketiga hewan peliharaan telah dipilih, termasuk katak bayangan yang sangat cepat dan hewan peliharaan terbang elang berkaki 3. Ia merasa bahwa memastikan keselamatannya pasti bukan masalah. Setelah menugaskan 3 hewan peliharaan untuk menjaga lingkungan sekitar dan mengintai, kelompok itu tidak ragu-ragu dan langsung masuk ke hutan batu hitam. Mereka mencari dengan langkah santai, menjaga jarak sedikit dari satu sama lain, dengan kilatan kegembiraan sesekali melintas di wajah mereka. Kelompok itu memasuki hutan batu hitam dan mencari selama sekitar 20 menit, tetapi tidak melihat makhluk luar biasa apapun. Tepat ketika semua orang mulai bosan, layang-layang berkaki 3 tiba-tiba jatuh dari udara. Melihat hal ini, Li Yuhu segera mengingatkannya, tunggu, layang-layang berkaki 3 sepertinya menyadari sesuatu. Jaraknya sekitar 2 km, pada posisi jam 4 dari tempat kita berada sekarang. Apa yang terjadi? Ding Ganmao bingung, tetapi dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Apakah kami bertemu dengan makhluk luar biasa? Bab 324. Layang-layang berkaki 3 milik Li Yuhu jatuh lurus ke bawah, menjadi peringatan bagi semua orang. Kapten yang tersembunyi, Dakoli, segera memberi perintah, pergi dan periksa. Kelompok itu mulai bergerak ke arah yang diperingatkan Li Yuhu. Hati-hati, Andovan yang sedari tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Dia melirik semua orang dan menyampaikan analisisnya, secara logika, setelah menjelajah jauh ke dalam hutan batu hitam begitu lama, mustahil tidak ada makhluk luar biasa yang muncul. Piro segera memahami maksudnya dan menambahkan, sesuatu yang tidak biasa pasti sedang terjadi. Piro benar. Li Yuhu mengangguk dan berkata, semuanya, hati-hati. Kelompok itu mulai bergerak ke arah yang diperingatkan oleh layang-layang berkaki 3. Kecepatannya tidak terlalu cepat. Tentu saja, tidak terlalu lambat. Sebaliknya, ia mempertahankan kecepatan yang relatif seragam. Kelompok yang beranggotakan 8 orang itu bergerak maju dengan kecepatan santai. Mereka yang berhasil berkuliah di Universitas Penjinak Binatang Sazu dan Universitas Penjinak Binatang Siu termasuk di antara rekan-rekan terbaiknya. Oleh karena itu, mereka semua memiliki ketahanan mental yang baik dan tidak panik. Setelah melewati area pilar-pilar batu yang luar biasa tinggi, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Itu adalah area yang relatif terbuka. Hutan batu agak jarang. Di tengah hutan batu, sekelompok monster batu berkumpul di sana, melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Mereka adalah sekelompok monster batu. Melihat pemandangan ini, Wang Guanjun tidak dapat menahan senyum dan menghela napas panjang. Ada beberapa monster batu yang terlihat. Akan tetapi, kekuatan tempur monster batu itu biasa saja. Pertahanannya lumayan, tetapi kekuatan serangannya cukup rata-rata. Yang paling penting,
kecepatannya masih sangat lambat. Mereka tidak menimbulkan ancaman bagi para mahasiswa baru ini, yang dijamin setidaknya memiliki kekuatan tempur tingkat elit. Li Qian mengerutkan kening dan bertanya pada Ding Ganmao di sampingnya, apa yang mereka lakukan berkerumun di sini. Siapa peduli, ayo kita lakukan saja. Ding Ganmao terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, aku tidak melihat makhluk luar biasa lainnya. Petik 2. Melihat ini, Li Qian tidak berkata apa-apa lagi. Yang terpenting, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tidak baik mengatakan sesuatu yang mengecewakan tanpa alasan. Namun, Li Qian selalu merasa ada yang tidak beres dalam masalah ini. Kuharap aku hanya paranoid. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Li Qian mengamati area sekitar tanpa suara. Tidak ditemukan kelainan. Mari kita mulai. Kelompok itu bertukar pandang, tetapi tak seorang pun menyadari ada yang aneh. Dakoli kemudian angkat bicara dan membuat keputusan. Li Qian ingin memberikan nasihat, tetapi karena dia tidak dapat menemukan alasan untuk melakukannya, dia hanya diam saja. Namun, intuisinya mengatakan bahwa masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Intuisinya selalu cukup akurat. Dakori memberi perintah untuk mengambil tindakan. Adapun apa yang dimaksud tindakan itu, hal itu sudah jelas dengan sendirinya. Meskipun monster batu itu sendiri tidak terlalu berharga untuk ditangkap, kristal batu yang diambil dari tubuhnya setelah kematiannya merupakan sumber daya luar biasa yang berharga. Di hutan batu hitam, tepat di depan garis pandang semua orang, sekelompok monster batu masih berkumpul. Batu-batu di tubuh mereka bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara retakan. Kedengarannya agak aneh. Tak seorang pun memperhatikan. Ding Ganmao memanggil binatang peliharaannya, buaya pembalik sungai, dan melancarkan serangan pertama. Iklan oleh Pub Future. Buaya pemutar sungainya tidak berlevel rendah, mencapai peringkat kelima elit. Di antara mahasiswa baru seusianya, dia tidak menonjol, tetapi dia jelas di atas rata-rata. Yang terpenting, buaya sungai memiliki keunggulan tipe yang sangat baik melawan monster batu. Setelah menerima perintah dari Ding Ganmao, buaya pemutar sungai melancarkan serangannya tanpa ragu-ragu. Mengaum. Setelah meraung beberapa kali, tiba-tiba ombak besar muncul dari bawah kakinya, menyapu ke arah monster batu itu berada. Inilah keahliannya, Wave Chaser. Tidak terlalu kuat, tetapi jangkauan areanya luas. Ombak raksasa itu setinggi 4 meter dan panjangnya setidaknya 5 atau 600 meter. Gelombang itu menerjang dan tampak sangat mengerikan. Apa yang terjadi? Li Qian melihat bahwa, meskipun ombak besar datang, sekelompok monster batu yang berkerumun tidak menunjukkan tanda-tanda akan bubar atau melarikan diri. Sebaliknya, mereka terus mengepungnya. Mereka membentuk dinding dengan tubuh mereka, tanpa rasa takut menghadapi datangnya gelombang raksasa. Mereka tampak seperti mempertaruhkan nyawa untuk melindungi sesuatu yang sangat berharga. Melihat ini, Li Qian tidak hanya merasa bingung tetapi juga sedikit penasaran. Apa yang dilakukan monster batu ini? Atau lebih tepatnya, apa yang mereka lindungi? Li Qian tidak memanggil Qizai dan Xiao Liu, tetapi hanya menonton dengan tenang. Dakoli juga tidak memanggil hewan peliharaan apapun. 6 orang lainnya masing-masing memanggil seekor binatang peliharaan. Meski begitu, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kelompok monster batu ini. Sama sekali tidak perlu bagi Li Qian dan Dakoli untuk mengambil tindakan. Tentu saja, mereka tidak mengambil tindakan untuk berjaga-jaga. Jika terjadi keadaan khusus, mereka dapat segera turun tangan. Dengan keterampilan mengejar ombak milik buaya sungai yang membuka jalan, hewan peliharaan milik orang lain pun turut bergabung dalam pertempuran. Situasi pertempuran menjadi sepihak. Melihat ini, Li Qian menghela napas panjang lega. Mungkin saya hanya terlalu memikirkan banyak hal. Sama sekali tidak ada situasi yang tidak terduga. Itulah yang dipikirkan Li Qian. Namun, ia segera menepis gagasan itu. Karena situasi yang tidak terduga akhirnya terjadi. Begitu mereka dapat melihat, setelah sejumlah besar monster batu dikalahkan dan dibuat tidak berdaya, tanah tempat Li Qian dan rekan-rekannya berada tiba-tiba mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Li Qian panik dan segera mengalihkan perhatiannya ke arah itu. Sekarang, dia akhirnya melihatnya. Tempat itu, yang dikelilingi oleh sekelompok monster batu, memiliki lubang besar di tanah. Pada saat ini, gundukan tanah yang cukup besar telah muncul di tanah di sekitar lubang besar tersebut. Tanah bergetar hebat sekali karena gundukan ini. Bip bip bip. Tepat saat Li Qian terkejut, jam deteksi energinya tiba-tiba mengeluarkan suara peringatan yang cepat. Li Qian meliriknya, wajahnya pucat pasi karena terkejut. Ia segera bersuara, memperingatkan dengan keras, pergi dari sini. Ada binatang peliharaan setingkat penguasa. Sambil memberikan peringatan, dia sudah memanggil Seven, dan menunggangi Seven, dia bersiap untuk pergi. Akan tetapi, saat ia melompat ke punggung Seven dan sebelum ia sempat memberi perintah, gundukan tak jauh darinya tiba-tiba meledak. Ledakan. Terdengar ledakan, diikuti dengan beterbangannya tanah dan batu, serta asap mengepul. Raungan, raungan, raungan. Di tengah asap dan debu, Li Qian jelas mendengar serangkaian raungan yang menakutkan. Mendengar raungan yang mengerikan itu, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Berapa kali ini? Dia tidak bisa menghitung berapa kali hal ini terjadi. Li Qian bahkan bertanya-tanya apakah dia dirasuki oleh semacam dewa pembawa sial, karena kemanapun dia pergi, sesuatu yang buruk akan terjadi.
Bab 325. Meski mengeluh, Li Qian tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya saat ini. Dia memanggil Tujuh dan tanpa ragu, memberi perintah, serang tempat itu. Raung. Si Tujuh mengeluarkan raungan naga yang keras, lalu sebuah bola air mengembun di depannya. Bola air itu berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tiba-tiba meledak, sasarannya adalah gundukan kecil tanah. Meskipun ia mendeteksi intensitas energi seorang hegemon, Li Qian tidak takut dan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Berdasarkan nilai yang tertera pada jam deteksi energi, makhluk luar biasa yang muncul tiba-tiba ini meskipun sudah mencapai level overload, ia hanya berada pada level overload awal. Mengingat keunggulan potensi Ras Seven dan kekuatannya dalam memimpin level kedua, bukan tidak mungkin baginya untuk bertarung. Meskipun kemungkinan menangnya sangat rendah, ia pasti bisa menahan level pertama dan kedua untuk sementara waktu. Selain itu, atribut juga menjadi alasan lain mengapa Li Qian memilih untuk mengambil inisiatif. Karena makhluk gaib tak dikenal di bawah tanah dijaga oleh sekelompok monster batu, mereka pastilah bentuk evolusi tingkat tinggi dari jenis mereka. Jadi, makhluk gaib tak dikenal ini kemungkinan besar juga berelemen tanah. Seven harus menggunakan skill berbasis air untuk menyerang. Efeknya pasti cukup bagus. Gemuruh. Bola air yang berputar dengan kecepatan tinggi itu menghantam debu dan puing-puing, membuat pemandangan menjadi lebih kacau dan tercemar. Raungan, raungan, raungan. Di tengah debu dan kabut, suara gemuruh membumbung tinggi ke angkasa, dipenuhi amarah yang hebat. Jelas, serangan Li Qian bukannya tanpa efek. Musuh yang tidak dikenal telah terkena serangan dan menjadi marah oleh keterampilan Kisai. Awas! Dakoli segera memperingatkan setelah mendengar raungan dahsyat itu, wajahnya kini dipenuhi keseriusan. Sial sekali. Kita belum bertemu makhluk luar biasa seharian ini, dan inilah yang pertama kita lihat. Piro tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, sambil memerintahkan katak bayangan peliharaannya untuk meluncurkan bola bayangan. Terlepas dari apakah itu efektif atau tidak, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menimbulkan kerusakan. Astaga, kita mungkin dalam masalah besar kali ini. Li Yuhu berkata, masalah, tetapi raut wajahnya tampak gembira. Binatang peliharaannya, layang-layang berkaki tiga, sudah terbang lagi dan melancarkan serangan, melepaskan tembakan, Gale Slash. Wang Buanjun, yang juga memiliki seekor binatang peliharaan di luar, langsung bergabung dalam pertempuran. Mereka berdua adalah penjinak binatang yang hebat di usia yang sama, dengan kemampuan yang kuat untuk memanfaatkan peluang. Meskipun mereka mengatakan mereka takut dan khawatir, serangan mereka tidak berhenti sama sekali. Kurasa kita tidak perlu segera mundur. Bukan tidak mungkin melawan makhluk super yang baru saja mencapai level penguasa, kata Dinggan Mao, dan buaya pembalik sungai miliknya pun segera bergabung dalam pertempuran. Ayo kita coba. Dakoli melirik semua orang, lalu melihat detektor energi di pergelangan tangannya, dan langsung mengambil keputusan setelah menggertakkan giginya. Setelah mengambil keputusan, ia segera memanggil binatang peliharaannya, seekor binatang sejenis kera yang ditutupi bulu kemasan, tingginya 3 meter, tampak agung dan cukup mengintimidasi. Hewan peliharaan petarung, Meteor Monkey. Hampir seketika Dakoli memanggil hewan peliharaan itu, Li Qian langsung mengenali identitasnya. Saat melihat monyet meteor, wajah Li Qian menunjukkan ekspresi terkejut yang samar. Sepertinya latar belakang Dakoli tidak sederhana. Meskipun Meteor Monkey merupakan hewan peliharaan tipe fighting, yang merupakan atribut konseptual, namun kelangkaan dan potensinya tidaklah rendah. Di antara mereka, potensi ras mereka telah mencapai penguasa tingkat ke-8 yang mencengangkan, hanya satu tingkat lebih rendah dari Salamander Frostfire. Perbedaan potensi ras seperti itu pada dasarnya dapat diabaikan. Tentu saja, ini sekunder. Yang terpenting, Li Qian merasakan bahwa monyet meteor Dakoli juga telah mencapai level komandan. Meskipun seharusnya komandan yang baru diangkat, hal itu masih agak berlebihan. Li Qian sudah lama tahu bahwa kemampuannya di antara mahasiswa 8 universitas besar hanyalah rata-rata, jauh dari kata luar biasa. Namun, ia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang jenius yang sama sekali tidak kalah darinya. Iklan oleh Pub Future. Tidak, kalau bicara tegas, dia lebih jenius dari dirinya sendiri. Li Qian tahu betul bahwa tingkat kekuatannya saat ini sebagian besar disebabkan oleh sistem curangnya, yang tidak dimiliki Dakoli. Setelah memanggil monyet meteor, Dakoli segera memberi perintah, dan monyet itu melancarkan serangan dahsyat sambil melayangkan pukulan. Saat Meteor Monkey mengayunkan tinjunya, bayangan tinju energi semi-transparan melesat keluar dan menghantam debu. Gemuruh. Berbagai keterampilan dicampur jadi satu, dan energi saling bersilangan, hampir membajak seluruh area tempat gundukan kecil itu berada, menjadikannya berantakan. Bang bang bang. Raungan. Raungan, raungan. Batu-batu beterbangan kemana-mana, gundukan kecil itu meledak seluruhnya, dan sesosok makhluk besar melompat keluar sambil mengeluarkan raungan yang lebih dahsyat. Saat debu mulai mereda, sesosok kurus muncul di hadapan mereka, seluruh tubuhnya tertutup lapisan tebal batu berwarna kuning kecoklatan gelap. Itu raksasa batu. Oh tidak. Wang Buanjun, yang sangat berpengetahuan tentang hewan peliharaan dan sumber daya luar biasa, langsung berteriak kaget. Monster batu memang memiliki wujud evolusi, raksasa batu, yang juga merupakan wujud evolusi monster batu terkuat. Namun,
Karena kondisi evolusinya cukup keras, bahkan di tangan Beastmaster manusia, kemungkinan evolusinya sangat rendah, dan bahkan lebih langka lagi di alam. Tanpa diduga, kami menemukannya di sini. Ini adalah kemungkinan terburuk. Penting untuk dipahami bahwa, dengan tingkat kekuatan yang sama, semakin tinggi potensi ras hewan peliharaan, semakin mengerikan kekuatan tempurnya. Potensi ras raksasa batu telah mencapai tingkatan ketiga Overlord, yang tidak dapat dibandingkan dengan bentuk evolusi biasa, monster batu raksasa. Tentu saja, potensi ras monster batu raksasa hanya berada pada level ke-7 pangkat komandan, dan kemungkinan untuk menerobos ke pangkat penguasa sangatlah rendah. Ini agak merepotkan. Tidak seperti Wang Guanjun yang tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh dan wajahnya penuh kecemasan, Li Qian hanya mengerutkan kening. Kemunculan raksasa batu, meskipun bukan hasil yang baik, juga tidak terlalu buruk. Raksasa batu memiliki kekuatan serangan yang dahsyat dan pertahanan yang mengerikan, tetapi kelemahan mereka juga jelas, mereka tidak cepat. Pada kenyataannya, sebagian besar hewan peliharaan tipe bumi tidak terlalu cepat. Li Qian merasa bahwa dengan kecepatan Qizai, dia masih mampu bertahan untuk sementara waktu. Paling buruknya, melarikan diri jelas bukan masalah. 7. Gunakan keterampilan doa hujan. Li Qian tidak berniat mundur segera. Dia langsung memerintahkan 7 untuk mengaktifkan keterampilan cuaca. Saat Seven memancarkan cahaya biru redup, tiba-tiba hembusan angin bertiup di langit, diikuti oleh hujan deras yang disertai tetesan air hujan yang besar. Bab 326. Keterampilan cuaca. Seru semua orang kaget saat melihat cahaya biru redup tiba-tiba muncul dari tubuh naga bersisik biru, diikuti oleh berkumpulnya awan gelap dan angin kencang. Jika kita berbicara tentang skill yang sangat diperhatikan oleh Beastamer, selain Super Tier skill dan Ultimate skill, tidak diragukan lagi adalah Weather skill. Dibandingkan dengan keterampilan serangan yang kuat atau keterampilan kontrol yang sangat fungsional, keterampilan cuaca seringkali memainkan peran yang menentukan dalam hasil pertempuran. Terutama pertarungan yang sangat ketat. Keahlian dalam memanfaatkan cuaca dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi diri sendiri, sehingga pertempuran menguntungkan pihak sendiri dan merugikan musuh. Dengan memperpanjang pertempuran, bukan tidak mungkin untuk meraih kemenangan melawan segala rintangan atau bahkan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Justru karena efek yang berlebihan inilah keterampilan cuaca menjadi sangat berharga. Demikian pula, hewan peliharaan yang dapat menguasai keterampilan cuaca hampir berada di puncak kelasnya dalam hal nilai. Tiba-tiba melihat keterampilan cuaca digunakan, semua orang terkejut dan mata mereka tertuju pada Li Qian, diikuti oleh kegembiraan besar. Berbeda dengan logika saling pembangkitan dan pengendalian dari 5 elemen, elemen tanah di dunia penjinakan binatang buas ini, termasuk varian elemen tanah yaitu elemen batu, sebenarnya dikendalikan oleh elemen air. Penggunaan skill doa hujan niscaya akan memberikan dampak yang signifikan pada raksasa batu, melemahkan kekuatan tempurnya dan, tentu saja, kemampuan tempurnya yang berkelanjutan. Wuss! Li Qian menghela napas lega saat melihat awan gelap di langit. Menggunakan jurus pemanggil hujan di wilayah gurun jauh lebih sulit daripada di daerah biasa. Masalah utamanya adalah hanya ada sedikit molekul air di udara, jadi dibutuhkan banyak energi untuk melepaskan kekuatan ini. Kalau saja dia tidak berlatih dengan tekun, kemampuan memanggil hujan milik Qizai pasti sudah mencapai taraf mahir, sehingga mustahil baginya untuk menggunakannya. Meski begitu, ia telah menghabiskan sekitar 50-60% energinya. Kesempatan besar. Saat Dakoli melihat naga bersisik biru milik Li Qian menggunakan jurus doa hujan, ia tak hanya terkejut, tapi juga gembira. Ia terus mengeluarkan perintah, menginstruksikan monyet meteor untuk melancarkan serangan lain. Mendesis-mendesis. Suara listrik terdengar, menarik perhatian Li Qian. Sebuah busur listrik yang menyilaukan melesat keluar dari tangan Meteor Monkey. Meteor Monkey, gunakan Thunder Fist. Raung Dakoli. Tanpa ragu, Meteor Monkey meloncat keluar dengan kecepatan luar biasa, tiba di hadapan raksasa batu dalam sekejap mata. Sebenarnya, jurus tipe petir lemah terhadap jurus tipe batu. Lagi pula, tipe batu adalah varian dari tipe tanah, dan bumi dapat menyerap petir, yang sudah menjadi rahasia umum. Penangkal petir bekerja berdasarkan prinsip ini. Namun, dengan penggunaan keterampilan doa hujan, situasi berubah begitu tetesan hujan mulai turun. Air dilawan oleh petir. Raksasa batu basah kuyup oleh hujan, yang seperti memiliki lapisan bahan konduktif tambahan. Arus listrik dapat mengalir ke seluruh tubuhnya dalam waktu singkat. Mendesis-mendesis. Raksasa batu itu tidak cepat, setidaknya tidak sebanding dengan monyet meteor, dan tidak dapat menghindari serangan ganas itu. Tinju raksasa itu mendarat tepat di dada raksasa batu itu, menyebabkan kerusakan langsung yang terbatas. Namun, situasi berubah ketika arus listrik yang terhubung ke tinju itu melonjak keluar. Tiba-tiba, listrik biru ungu menyebar ke seluruh tubuh raksasa batu itu, hampir mengubah raksasa coklat kekuningan itu menjadi biru ungu. Raungan, raungan, raungan. Listrik mengalir deras ke seluruh tubuh raksasa batu itu, menyebabkannya langsung mengeluarkan serangkaian raungan marah. Jelas, serangan busur listrik berikutnya menyebabkan kerusakan besar. Jangan hanya berdiri di sana, manfaatkan kesempatan untuk menyerang. Melihat beberapa anggota agak bingung dengan serangkaian perubahan mendadak ini dan terpaku di tempat, Dakoli segera mengingatkan mereka. Ses. Sambil menahan sakit, raksasa batu itu mengayunkan tangannya, bersiap untuk menghantam. Namun,
Ketika busur listrik di lengannya berdenyut lagi, kecepatannya yang sudah lambat tiba-tiba menurun lebih jauh lagi. Kesempatan bagus. Ia telah dilumpuhkan oleh serangan tinju petir. Liu Hu, si tomboy, adalah yang pertama bereaksi, dan ia memanggil hewan peliharaan keduanya, si Mastif Api. Mastif Api tiba-tiba menyemburkan bola api besar, dan di udara, layang-layang berkaki tiga segera mengepakkan sayapnya dan melancarkan keterampilan angin puyuh. Api itu dipicu oleh angin. Api bersuhu sangat tinggi itu melahap raksasa batu itu dengan kekuatan yang luar biasa. Sesaat kilat menyambar, sedetik kemudian api menghanguskan, serangan dahsyat ini menimbulkan kerusakan besar pada raksasa batu itu. Li Qian sedikit mengernyit, merasa ada sesuatu yang aneh. Tanpa banyak berpikir, ia memberi perintah pada Ding Ganmao, yang telah memanggil hewan peliharaan keduanya, Ding kecil, suruh anak saljumu mengaktifkan kemampuan tipe S. Baiklah, lihat aku memberinya rasa es dan api. Ding Ganmao tidak peduli bagaimana Li Qian menyapanya dan dengan antusias mengarahkan anak salju untuk melepaskan sinar beku pada raksasa batu. Seperti yang kita semua tahu, cara terbaik untuk menangani batu adalah dengan menggunakan suhu panas dan dingin secara bergantian. Setelah beberapa siklus ekspansi dan kontraksi termal, bahkan batuan yang paling keras pun akan retak. Ding Ganmao jelas memahami prinsip ini, jadi dia melaksanakan perintah Li Qian tanpa ragu-ragu. Berhasilkah? Tanya Wang Guanjun penuh harap saat sinar pembeku menghantam batu raksasa itu tanpa kejutan apapun. Melihat ini, Li Qian menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Hewan peliharaan setingkat Overlord tidak mudah dikalahkan. Serangan mereka memang kuat. Di antara hewan peliharaan dengan level yang sama, tidak berlebihan jika dikatakan mereka luar biasa. Namun, perbedaan level antara mereka dan Rock Giant terlalu besar. Hampir mustahil untuk mengalahkan lawan dengan mudah. Ternyata, dugaan Li Qian benar. Tiba-tiba, dari tengah asap dan debu, sebuah tangan batu raksasa menghantam ke bawah. Sasarannya tak lain adalah Wang Guanjun, yang baru saja sedikit terganggu. Melihat ini, Wang Enci segera mengaktifkan kemampuan binatang peliharaannya, Yunbu dan Cahaya Penjaga. Perisai batu. Andowan segera membalasnya dengan keterampilan bertahan. Meski begitu, ia tetap tidak dapat menghentikan tangan besar raksasa batu itu untuk menyerang, hanya memperlambatnya sejenak. Justru karena penundaan sekitar 1 detik itulah Wang Guanjun berhasil berguling malas dan nyaris menghindari serangan. Hati-hati, teriak Wang Enci mengingatkan. Kamu harus tetap fokus selama pertarungan. Wang Guanjun merasa agak malu. Ia hampir menemui ajalnya di sini karena kecerobohannya. Kini setelah lolos dari cengkeraman maut, keringat dingin langsung mengucur dari punggungnya. Terima kasih. Ia melirik Wang Enci dan Andowan, menyadari bahwa jika bukan karena mereka, ia mungkin akan berada dalam bahaya besar. Kita semua rekan satu tim, tak perlu sungkan-sungkan. Andovan menggeleng, masih hemat kata, dan tak banyak bicara. Dengan suara gemuruh, tangan raksasa batu itu menghantam udara kosong, menciptakan kawah yang dalam di tanah. Melihat ini, Li Qian mengerutkan kening lebih dalam. Serangan itu agak terlalu lambat. Bahkan jika raksasa batu itu terluka, seharusnya tidak selambat itu. Mungkin ini bukan cara paling jujur untuk mengatakannya, tetapi Li Qian merasa bahwa, secara teori, Wang Guanjun akan mengalami kesulitan untuk menghindari serangan itu. Bab 327. Meski ada keraguan, fakta bahwa raksasa batu berada dalam kondisi yang buruk jelas merupakan hal yang baik bagi tim mereka. Mereka melihat harapan untuk mengalahkan musuh. Memikirkan hal ini, anggota tim menyerang lebih ganas lagi, dan Dakoli bahkan memanggil binatang peliharaannya yang kedua tanpa ragu, seekor kura-kura platform yang memiliki atribut tanah dan kayu. Meskipun kura-kura platform tidak cepat, ia memiliki pertahanan yang sangat kuat dan kemampuan pengendalian yang baik, sehingga menjadikannya hewan peliharaan yang cukup langka. Satu-satunya penyesalan adalah level kura-kura platform tidak mencapai level komandan. Ia hanya berada di puncak level elit. Jika tidak, ia pasti akan memainkan peran yang lebih penting. Melihat ini, Li Qian tidak ragu sedikit pun. Lingkaran pemanggilan menyala lagi, dan dia memanggil Frostfire Salamander Six. Setelah bertukar pandang dengan Dakoli, Li Qian menyarankan, Dakoli, ayo kita hajar dia. Bagaimana kita melakukannya? Tanya Dakoli. Di permukaan, dia tampak tenang, tetapi di dalam dia kacau balau. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Li Qian akan begitu mengerikan. Dua binatang peliharaan sebenarnya telah mencapai tingkat komandan. Dan dilihat dari penampilannya, dia belum baru saja memasuki level komandan. Terkejut, dia segera menyadari bahwa kesempatannya telah tiba. Dengan rekan setim yang kuat seperti Li Qian, tampaknya ada peluang nyata bagi yang tidak diunggulkan untuk mengalahkan yang kuat. Maka dia segera menjawab. Serangan jarak jauh, gunakan skill terkuat. Li Qian langsung menyatakan rencananya. Saat dia berbicara, dia telah mengeluarkan perintah kepada Xiao Liu melalui kontrak jiwa. Setelah menerima perintah, lampu merah tua mulai menyala di duri tegak sirip punggung Xiao Liu. Ini adalah tanda bahwa Frostfire Salamander akan mengaktifkan kemampuannya. Kilatan cahaya merah melambangkan keterampilan berjenis api. Kilatan cahaya biru tua melambangkan keterampilan berjenis es. Api naga, mari mulai lagunya. Teriak Li Qian dalam hati. Saat suaranya jatuh, semburan api bersuhu tinggi tiba-tiba keluar dari mulut Frostfire Salamander Xiao Liu.
Api membumbung tinggi ke angkasa, menyapu daratan dengan kekuatan yang dahsyat. Api bersuhu sangat tinggi itu mengembun menjadi naga api di tengah perjalanan. Naga api merah tua itu panjangnya beberapa puluh kaki dan diameternya setidaknya 3 atau 4 kaki. Kelihatannya sangat mengesankan. Tak jauh dari situ, Dakoli melihat pemandangan ini dan tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya. Seolah-olah mereka telah melihat sejenis monster. Dia tidak berani menunda sedikit pun dan segera mengambil tindakan. Mengikuti perintahnya, Meteor Monkeys juga melancarkan serangan. Serangan itu juga tampak cukup mengerikan. Tiba-tiba, Meteor Monkey mengayunkan tangannya, bola petir biru ungu yang mengerikan mengembun di tangan kirinya, sementara hembusan angin berputar di sekitar tangan kanannya. Dengan dua pukulan kuat, bola petir ungu pucat dan cakram tertiup angin yang terbentuk oleh angin kencang langsung terpental. Cakram angin dan bola petir saling terkait dengan api berbentuk naga yang mengerikan, lalu membentuk serangan yang lebih ganas, menuju langsung ke raksasa batu. Gurgurgel. Melihat hal itu, Piro dan orang lain di dekatnya tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Mata tomboy Liu berbinar-binar, dan tidak jelas apa yang sedang dipikirkannya. Apakah ini jenis serangan yang bisa dilancarkan seorang mahasiswa baru? Ini tingkat elit. Tidak, keduanya telah mencapai level komandan. Keahlian bertarung mereka benar-benar seperti supermodel. Ledakan, dentuman, dentuman. Serangan mengerikan itu, gabungan keterampilan yang dilepaskan oleh hewan peliharaan Likian dan Dakoli, akhirnya menghantam raksasa batu itu. Raksasa batu itu terluka parah dan tidak bisa menghindar sama sekali. Raungan, raungan, raungan. Diselimuti oleh serangan yang mengerikan, ia mengeluarkan raungan yang menantang. Namun, gemuruh itu segera berhenti. Segera setelah itu, ledakan yang lebih mengerikan terdengar. Suasana akhirnya kembali tenang. Medan perang, tempat raksasa batu itu berada, sama sekali tidak dapat dikenali lagi dari keadaan sebelumnya. Hanya tersisa satu lubang dalam yang amat mengerikan. Seperti meteorit yang jatuh. Apakah mereka telah menghancurkannya? Dinggan Mao menatap dengan mata terbelalak ke lokasi lubang yang dalam itu, bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar. Serangan yang mengerikan sekali, dia pasti sudah mati. Wang Guanjun mendecak lidahnya, bergumam pada dirinya sendiri. Liu melihat pergelangan tangannya dan tersenyum. Berhasil. Jam tangan pendeteksi energiku tidak bisa lagi mendeteksi energi setingkat penguasa tadi. Akhirnya, kita berhasil mengalahkan mereka. Setelah mendengar kata-kata Liu Hu, Kapten tak kasat mata, Dakoli, menghela napas panjang lega. Jam tangan yang mendeteksi tingkat energi sudah pasti dapat diandalkan. Kalau gerakan semacam ini tetap tidak dapat mengalahkan lawan, maka dia benar-benar kehabisan pilihan. Kita hanya bisa mengandalkan Likian sekarang. Saat memikirkan hal itu, dia meliriknya tanpa sadar. Saat dia melihat sekilas Frostfire Salamander milik Likian, dia tidak bisa menahan rasa iri. Dia sama sekali tidak mengenali hewan peliharaan ini. Namun, itu harus menjadi hewan peliharaan yang sangat langka dan kuat. Bisakah saya melihat informasinya? Tanya Dakoli sambil menunjuk jam tangannya. Likian mengangguk. Dakoli kemungkinan mengenakan jam tangan multisensor. Ia dapat mendeteksi intensitas energi di area sekitar dan juga mendeteksi informasi tentang hewan peliharaan. Meskipun Frostfire Salamander relatif langka, mereka masih ada di dimensi lain dan medan perang luar. Likian yakin bahwa Asosiasi Penjinak Binatang pasti telah membuat catatannya. Karena sudah dimasukkan, pasti bisa ditemukan. Benar saja, saat Dakoli mengarahkan tampilan jam ke Xiao Liu, informasi tentang Frostfire Salamander segera muncul. Saat melihat Frostfire Salamander memiliki atribut es dan api serta memiliki potensi ras setinggi peringkat ke-9 Overlord, Dakoli secara naluriah ingin mengatakan sesuatu. Akan tetapi, mengingat situasi saat ini, dia menelan kembali kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Likian mengabaikan ekspresi terkejut Dakoli dan terus mengerutkan kening sambil berpikir keras. Ia melangkah selangkah demi selangkah menuju lokasi lubang yang dalam itu, sambil berkata, jangan terlalu gembira. Aku punya firasat ada yang tidak beres dengan raksasa batu ini. Apa maksudmu? Dinggan Mao tidak begitu mengerti maksud Likian dan bertanya. Aku juga merasakannya. Andowan, yang paling pendiam, menggemakan kata-kata Likian dan mengikutinya. Ketika dia sampai di tepi lubang, dia memberikan penjelasannya, sekalipun atributnya diimbangi, sekalipun dikeroyok oleh begitu banyak dari kita, seharusnya tidak semudah itu untuk menjatuhkannya. Bukankah bagus kalau kita dengan mudah menghabisi musuh? Wang Guanjun menggaruk kepalanya, agak bingung. Itu hal yang baik, tapi, Likian mengangguk, ingin setuju, tetapi kemudian mengubah nadanya. Piro memahami implikasi dalam kata-kata Likian dan Andowan, dan dia menebak, kamu curiga itu sudah terluka saat muncul. Itu mungkin saja, Andovan mengangguk. Tebakan Piro persis seperti apa yang dipikirkannya. Ini pula yang tengah dipikirkan Likian saat ini. Bab 328. Perkataan Piro berhasil menarik perhatian semua orang. Dinggan Mao menyadari apa yang terjadi dan berkata, sekarang, pertanyaan paling krusial adalah, siapa yang melukainya? Likian mengangguk. Ia menggemakan pernyataan Dinggan Mao, atau, lebih tepatnya, hewan peliharaan apa yang melukainya. Kekuatan macam apa yang dimiliki lawan, sampai bisa melukai raksasa batu setingkat Overlord. Kapten tak kasat mata, Dakoli, juga menyadari masalahnya. Wang Guanjun mengerutkan kening sambil berpikir,
lalu mengemukakan pendapatnya, kurasa sekarang mungkin bukan saatnya untuk mengkhawatirkan kekuatan lawan. Muridnya sedikit mengecil saat dia melihat ke arah medan perang. Tempat itu, sekarang, telah menjadi reruntuhan. Tanah tampak seolah-olah telah dibersihkan oleh tembakan artileri. Dia berkata dengan suara berat, teman-teman, tempat ini mungkin agak di luar kemampuan kita. Begitu dia selesai berbicara, mata semua orang terfokus pada kapten tak terlihat, Dakoli. Dakoli mengangkat bahu, tampak tak berdaya, lalu berkata sambil tersenyum kecut, jangan menatapku seperti itu. Aku membuat pilihan ini setelah mempertimbangkan kekuatan kita. Liu tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung menyatakan situasi sebenarnya. Situasi sebenarnya adalah kami bertemu dengan raksasa batu setingkat penguasa. Itulah yang juga membuatku bingung. Dakoli mengerutkan kening, matanya penuh kecurigaan, setelah mendengar ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, menganalisis, secara logika, hanya di area inti hutan batu hitamlah makhluk luar biasa setingkat penguasa dapat muncul. Liu kembali mengerutkan bibir dan menjelaskan situasi sebenarnya, tapi kita baru sebentar berada di hutan batu hitam. Tempat ini paling-paling hanya area terluar, bahkan bukan lingkaran tengah. Berdesir. Tepat saat kelompok itu mendiskusikan hal ini, tanah tiba-tiba mulai runtuh, menimbulkan suara-suara aneh. Apa ini? Li Qian segera menyadari keanehan itu dan menoleh. Kemudian, yang membuat semua orang terkejut, sebuah lubang besar, berdiameter sekitar 10 meter, tiba-tiba runtuh dan terbentuk. Andovan menatap lubang besar yang tiba-tiba runtuh itu sejenak, lalu berkata dengan sedikit dugaan, baru saja, sepertinya raksasa batu itu keluar dari lubang ini. Kapten Darkly mengingat pertempuran yang baru saja terjadi dan kemudian mengangguk setuju. Wajah Li Yuhu menunjukkan kegembiraan. Dia berkata dengan bersemangat, pasti ada rahasia di sini. Tanpa berhenti, dia melanjutkan, jika kita masuk, kita mungkin akan mengetahui mengapa raksasa batu itu terluka. Wang Guanjun memahami maksud tersirat dari ucapannya dan meredam antusiasmenya dengan berkata, jika mereka dilukai oleh musuh yang lebih kuat, bukankah itu seperti domba yang disembelih jika kita yang masuk? Kerumunan orang mulai mendiskusikannya di antara mereka sendiri. Setelah beberapa saat, Li Qian tiba-tiba berbicara, saya akan masuk dan mencobanya. Dia melirik semua orang lalu menyampaikan alasannya, 7 punya sedikit keunggulan dalam hal kecepatan. Kalau aku masuk, bahkan jika aku menghadapi keadaan khusus, aku seharusnya bisa lolos. Ini terlalu berbahaya, Kapten Darkly langsung menolak. Sebenarnya, kita sudah mendapatkan banyak hal dari perjalanan pelatihan ini, termasuk bertemu dan mengalahkan raksasa batu tingkat penguasa. Piro dengan tenang menganalisis, memang tidak perlu terus mengambil risiko ini. Kebenaran ada di depan matamu. Maukah kau menerimanya? Lagi pula, bagaimanapun juga, ini planet leluhur kita. Jika kita benar-benar bertemu makhluk supernatural yang kuat, kita bisa bernegosiasi dengan mereka. Kebanyakan dari mereka tidak akan berani membunuh manusia jenius tanpa pandang bulu. Paling-paling, mereka hanya akan merasakan sakit fisik. Tatapan Li Qian tegas saat ia menyampaikan alasannya. Ini juga situasi sebenarnya. Setelah beberapa menit berdiskusi, semua orang dengan enggan menyetujui saran Li Qian. Liu ingin ikut dengan mereka, tetapi Li Qian menolak tanpa ragu. Ia hanya bisa berkata, kalau begitu, hati-hati. Kami akan menunggumu di atas. Setelah menyapa semua orang dan menerima banyak perhatian serta berkah, Li Qian tidak membuang waktu dan menunggangi naga Qizai kembali langsung ke dalam gua. Setelah Li Qian benar-benar menyerbu ke dalam lubang, Piro menoleh dan berkata sambil menyeringai, Tiger, bukankah kau sedang memperhatikan teman sekelas Li Qian? Piro, kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Liu terkejut mendengar kata-kata Piro yang tiba-tiba, dan dia melotot tajam ke arahnya. Piro terkekeh lalu mengungkapkan rencananya, untung saja kau tidak menyukainya. Aku punya adik perempuan yang setahun lebih muda dariku. Dia sangat cantik, seperti peri. Karena kau tidak menyukainya, aku akan mengenalkannya pada Li Qian. Tidak jelas apakah dia sengaja menggoda Liu atau benar-benar memiliki pikiran itu. Akan tetapi, tak seorang pun dapat mengetahui apapun dari senyumnya yang ambigu. Mendengar kata-kata Piro, Liu langsung angkat bicara, suaranya dipenuhi sarkasme, adikmu. Lupakan saja. Dengan keadaanmu seperti ini, bagaimana mungkin adikmu bisa lebih baik? Piro adalah seorang pria besar dan tegap, dan sama sekali tidak tampan. Kakaknya mungkin tidak punya harapan apapun. Namun, tidak jelas apa tujuan Liu membuat pernyataan sarkastis seperti itu. Singkatnya, ada beberapa orang lagi di tempat kejadian dengan setengah tersenyum. Liu mengangkat tinjunya dan berbicara langsung, tiba-tiba mengganti pokok bahasan, juga, jika kau memanggilku, harimau, lagi, aku akan menandukmu sampai mati. Melihat hal itu, Piro mendesah tak berdaya dan berkata dengan sedikit jengkel, dengan penampilanmu yang sangat garang, lelaki mana yang akan tertarik padamu? Kau tak perlu khawatir. Ada banyak pria yang ingin berkencan denganku, dari Universitas Penjinak Binatang Sasu hingga Universitas Penjinak Binatang Wilayah Barat, kata Liu acuh tak acuh, sambil mengerucutkan bibirnya. Tentu saja, seberapa banyak pernyataan ini yang benar dan seberapa banyak yang salah tidak diketahui. Sementara itu, di sisi lain, Li Qian menunggangi Qizai yang sedikit menyusut dan menghilang ke dalam gua besar.
Karena bukaannya sangat besar, dengan diameter sekitar 10 meter, jarak awal cahaya yang masuk cukup jelas. Akan tetapi, saat pria dan binatang itu terus turun ke dasar gua, cahaya secara mengejutkan menjadi semakin redup. Li Qian sangat fokus. Dia terus mengamati sekelilingnya, waspada terhadap kemungkinan kecelakaan. Untungnya, jam deteksi energi di pergelangan tangannya tidak mengeluarkan suara peringatan apapun. Hal ini menenangkan pikirannya. Sekitar 5 menit kemudian, akhirnya, saat cakar naga Seven menyentuh tanah di dasar lubang, mereka akhirnya mendarat. Li Qian mendongak dan meliriknya. Pada titik ini, cahaya dari pintu masuk gua telah berubah menjadi titik cahaya kecil. Kelihatannya sangat kecil. Ini juga menunjukkan seberapa dalam tempat di mana dia dan Qizai jatuh, yaitu lubang besar ini. Li Qian memperkirakan secara kasar bahwa tingginya pasti paling tidak 5 atau 600 meter. Bab 329. Setelah jatuh ke dasar lubang yang tiba-tiba runtuh, Li Qian segera mengeluarkan senter dari kalung spasialnya untuk menyelidiki. Berkat teknologi yang sangat canggih di dunia penjinakan binatang buas ini, bahkan senter biasa, sekali dinyalakan, dapat menerangi seluruh dasar gua besar itu bagaikan matahari mini. Li Qian melihat sekelilingnya, mengerutkan kening, dan segera meredupkan sinar senter. Di dasar gua yang asing ini, dengan sumber cahaya yang begitu mencolok di atas kepala, lokasi seseorang akan langsung terlihat dalam sekejap. Seperti bola lampu, ia dapat menunjukkan jalan kepada musuh yang mengintai dalam kegelapan, dan Anda mungkin menghadapi bahaya yang tak terduga. Memikirkan hal ini, Li Qian tidak ragu-ragu dan tanpa sadar mengecilkan kecerahan senternya. Ruang di dasar gua tidak terlalu besar, dan satu berkas cahaya ini sudah cukup. Setelah beberapa kali melirik, Li Qian menyadari sesuatu yang tidak biasa. Pada salah satu dinding di dasar gua, terdapat lorong yang memanjang diagonal ke bawah. Li Qian memperkirakan terowongan itu berdiameter sekitar 6 meter, yang membuatnya menyimpulkan bahwa terowongan ini kemungkinan merupakan jalur pelarian raksasa batu itu. Adanya lorong seperti itu berarti, selama Anda terus menyelidiki lebih dalam, Anda pasti akan menemukan beberapa hal. Namun, Li Qian menghentikan langkahnya, karena keberadaan lorong ini juga berarti bahwa jika dia terus masuk lebih dalam, dia mungkin menghadapi beberapa bahaya yang tidak diketahui. Li Qian berdiri di sana, terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak memikirkannya lama sebelum mengambil keputusan. Masuk. Kita benar-benar harus masuk ke dalam dan melihatnya. Keputusan ini dibuat atas dasar rasa ingin tahu dan perasaan naluriah bahwa mungkin ada peluang yang terlibat. Setelah mengambil keputusan, dia tidak membuang waktu dan langsung bertindak, menuju lorong itu tanpa ragu-ragu. Sekarang kita sudah sampai di dasar gua dan menemukan beberapa petunjuk, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kita harus menyelidikinya apapun yang terjadi. Didorong oleh rasa ingin tahu, Li Qian membungkuk dan perlahan memasuki lorong sambil menggerakkan kakinya langkah demi langkah. Lorong itu berdiameter sekitar 6 meter, cukup bagi Li Qian untuk melewatinya tanpa masalah. Namun, mengingat ukuran Seven, akan cukup sulit baginya untuk melewatinya. Masalah utamanya adalah lorong itu akan mengeluarkan terlalu banyak suara, yang akan mengganggu tindakan Li Qian selanjutnya, kecuali jika ia menguasai keterampilan, transformasi naga, tingkat mahir, yang memungkinkannya mengubah ukurannya sesuka hati. Oleh karena itu, karena tidak punya pilihan lain, Li Qian harus mengembalikan Qizai ke tempat penjinakan binatang buasnya. Akibatnya keselamatannya kurang terjamin dan ia perlu lebih berhati-hati. Oleh karena itu, setelah memasuki lorong itu, Li Qian berjalan dengan sangat hati-hati, memastikan untuk menginjak tanah sebelum mengambil langkah berikutnya. Secara bertahap, saat mereka menjelajah lebih dalam ke lorong itu, secercah cahaya muncul sekitar 100 meter di depan. Cahayanya tidak terlihat begitu terang. Sebaliknya, ia memberi orang perasaan lembut dan hangat. Begitu melihat cahaya itu muncul, Li Qian secara naluriah mematikan senternya. Dengan cahaya yang datang dari depan, seharusnya tidak ada masalah dalam melihat lorong dengan jelas. Untuk meningkatkan kerahasiaannya, Li Qian memilih untuk lebih berhati-hati. Pasti ada rahasia tak dikenal yang tersembunyi di depan. Saat sosok itu semakin dekat, rasa ingin tahu Li Qian pun bertambah kuat. Akan tetapi, di samping bersikap hati-hati, dia juga diam-diam bersikap waspada. Sebuah pistol peledak entah bagaimana muncul di tangannya. Dia memeluknya erat. Pada saat yang sama, tatapannya juga sering tertuju pada jam pendeteksi energi di pergelangan tangannya. Dia sudah mengubah jam tangannya ke mode senyap. Saat mendeteksi fluktuasi energi, jam hanya akan memancarkan pesan pemberitahuan melalui permukaan dial, tanpa bergetar atau mengeluarkan suara. Tepat saat Li Qian dengan hati-hati menyelidiki ke depan, tiba-tiba, sederet informasi pemberitahuan berwarna merah terang muncul di jam deteksi energi. Segera setelah itu, titik-titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Titik-titik cahaya menampilkan berbagai warna yang berbeda. Ketika Li Qian melihat titik-titik cahaya ini, dia langsung merasa ngeri. Dia hampir tidak dapat menahan diri dan mulai mengumpat. Omong kosong macam apa ini? Mereka baru saja berada di sini untuk perjalanan pelatihan di Gurun Usu Barat, namun mereka menghadapi situasi yang berbahaya. Anda harus tahu bahwa setiap titik pada jam pendeteksi energi mewakili makhluk gaib. Pelat jam ditutupi sedikitnya 2 atau 300 titik kecil. Artinya, di ujung lorong di depan, ada ratusan makhluk luar biasa. Tentu saja ini bukan skenario terburuk.
Yang lebih menakutkan adalah di antara titik-titik cahaya yang padat ini, ada 3 titik cahaya merah tua. Apa arti titik-titik merah gelap itu? Hewan peliharaan tingkat kerajaan. Dengan kata lain, di akhir lorong di depan, ada 3 makhluk luar biasa dengan kekuatan setingkat kaisar. Melihat informasi yang ditampilkan pada jam pemantau energi, Li Qian kembali berpikir keras. Apa yang harus dilakukan? Melanjutkan perjalanan tidak lagi dianggap berbahaya. Itu seperti sedang menggoda kematian. Tetapi karena sudah sampai sejauh ini, dia benar-benar tidak ingin pergi sekarang. Setelah terdiam sejenak, dia perlahan menggerakkan kakinya dan meneruskan berjalan. Selain rasa ingin tahu, Li Qian juga melakukan analisis menyeluruh. Kedalamannya di sini sekitar 2 km di bawah tanah, yang tampak jauh, tetapi tidak seberapa bagi manusia super setingkat kaisar. Baru saja, pertempuran itu cukup ramai. Secara logika, dengan indera tajam seorang manusia super setingkat kaisar, seharusnya ia menyadari sesuatu. Akan tetapi, selama pertempuran tadi, ketiga makhluk luar biasa setingkat kaisar ini tidak melakukan gerakan apapun. Hanya ada 2 kemungkinan dalam situasi ini. Pertama, ketiga makhluk luar biasa setingkat kaisar ini menemui masalah dan tidak dapat meninggalkan ruang bawah tanah ini. Namun, Li Qian yakin kemungkinan ini sangat rendah. Kedua, ketiga makhluk luar biasa setingkat kaisar ini, bersama dengan 2 atau 300 makhluk luar biasa lain di tingkat yang berbeda, tidak mau meninggalkan ruang bawah tanah ini. Li Qian merasa kemungkinan ini jauh lebih tinggi. Karena mereka tidak mau meninggalkan ruang bawah tanah ini, saya harus mendekati mereka dengan hati-hati dan berusaha tidak membuat suara apapun, agar tidak menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, pergi memeriksanya akan jauh lebih aman. Memikirkan hal itu, langkahnya pun menjadi lebih mantap. Meskipun kecepatannya lambat, perjalanannya tidak panjang, jadi Li Qian segera tiba di akhir. Dia berbaring, merangkak ke depan, dan ketika mencapai ujung lorong, dia mengintip setengah kepalanya. Bab 330. Li Qian berbaring tengkurap di dasar terowongan, dengan hati-hati mengintip separuh kepalanya untuk memeriksa area tersebut. Lalu, di saat berikutnya, pemandangan yang muncul di hadapannya menyambarnya bagai kilat, dan dia pun terpaku di tempat. Di depan matanya, sebuah gua besar tiba-tiba muncul. Gua itu seperti dunia bawah tanah kecil, diperkirakan berdiameter sekitar 2 km. Gua itu sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah, menyerupai mangkuk terbalik. Bagian atas bertatakan berbagai jenis fluorid, memancarkan kilau lembut. Cahaya yang baru saja kita lihat di lorong itu berasal dari sumber ini. Berkat cahaya inilah Li Qian mampu melihat pemandangan di dasar gua. Di dasar gua, di sebuah plaza kecil berdiameter sekitar 2 km, kini terdapat patung-patung batu yang tak terhitung jumlahnya berdiri rapat satu sama lain. Alasan Li Qian merasakan hawa dingin di tulang punggungnya adalah karena patung-patung batu ini. Karena mereka bukanlah patung batu biasa, melainkan raksasa batu. Apalagi dilihat dari situasinya, level mereka sudah mencapai level penguasa. Selain batu-batu raksasa itu, masih banyak lagi batu-batu lain yang tersebar di sekitarnya. Batu-batu ini sebesar batu giling, dan mereka hanya memiliki 2 tangan, 2 kaki, dan kepala batu besar. Mereka adalah monster batu. Di tengah-tengah area yang dikelilingi oleh monster batu dan raksasa batu ini, berdiri 3 patung batu yang sangat tinggi, masing-masing sekitar 10 meter tingginya. Mereka memiliki penampilan yang sangat berbeda dari raksasa batu biasa. Selain jauh lebih tinggi, ia juga menghunus pedang batu raksasa. Selain itu, tubuhnya juga ditutupi dengan lapisan pelindung batu tambahan. Kelihatannya lebih megah dan mengesankan. Ketiga raksasa batu yang luar biasa tinggi ini pastilah 3 makhluk luar biasa setingkat kaisar yang baru saja terdeteksi. Berpikir seperti ini, dia segera menjadi bingung. Sebab tepat pada saat itu, di dasar gua, semua makhluk luar biasa, entah itu monster batu, atau raksasa batu yang luar biasa tinggi, berdiri tak bergerak, bagaikan tumpukan batu tak bernyawa. Jika bukan karena jam deteksi energi yang dengan jelas menampilkan energi mengerikan yang terkandung dalam tubuh mereka, Li Qian memperkirakan bahwa dirinya mungkin mengalami ilusi yang sama. Didorong oleh keraguan dan rasa ingin tahu, Li Qian menatapnya lebih saksama. Dia segera menyadari keganjilan itu. Di dasar gua, tepat di tengah-tengah alun-alun kecil itu, terdapat sebuah ruang kecil yang kosong. Karena dia dihalangi oleh batu-batu raksasa yang menjulang tinggi di sekelilingnya, Li Qian hampir tidak memperhatikannya. Begitu dia melihat sesuatu yang tidak biasa, pandangannya tertuju pada area itu dan tidak pernah meninggalkannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyadari sesuatu yang aneh. Tepat di tengah-tengah kelompok raksasa batu dan monster batu, berdiri sebuah batu aneh, berwarna merah tua dan tingginya sekitar 3 atau 4 meter. Batu merah tua yang aneh ini tidak terlalu tinggi. Hampir tidak terlihat ketika dikelilingi oleh sekelompok raksasa batu dan monster batu. Namun, pada saat ini, indera Li Qian sangat jernih. Alasan mengapa raksasa batu dan monster batu ini belum pergi kemungkinan besar terkait dengan hal itu. Batu-batu aneh berwarna merah tua ini mungkin memiliki daya tarik tersendiri bagi monster batu dan raksasa batu. Meskipun dia tidak tahu batu merah tua apa itu, akal sehatnya mengatakan kepada Li Qian bahwa nilainya mungkin mencengangkan. Meski nilainya tinggi, Li Qian tidak tergoda. Memiliki nilai tinggi adalah satu hal. Apakah Anda masih hidup untuk menerimanya adalah hal lain.
Jika alasan monster batu dan raksasa batu ini bersembunyi di sini adalah karena batu merah tua yang aneh ini, maka menginginkan benda ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Jadi Li Qian hanya menonton dan tidak melakukan apapun. Setelah mengamati selama beberapa saat tanpa menemukan apapun, dia mempertimbangkan apakah akan kembali, karena tinggal di sini sedetik saja lebih lama akan meningkatkan bahaya. Tepat saat dia hendak menarik kembali separuh kepalanya yang mencuat, situasi yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan memancar dari tubuh monster batu di area luar di dasar gua. Li Qian sangat akrab dengan cahaya ini. Itu adalah cahaya evolusi. Begitu melihat cahaya evolusi yang menyilaukan, dia segera menghentikan langkahnya dan menatapnya lagi dengan saksama. Kemudian, di bawah tatapannya, cahaya evolusi tumbuh semakin terang, bahkan akhirnya menyebar ke bagian kecil dasar gua. Akan tetapi, perubahan drastis seperti itu pun tidak menarik perhatian monster batu dan raksasa batu lainnya di dasar gua. Mereka masih berdiri tak bergerak. Cahaya evolusi bertahan sekitar 5 menit sebelum perlahan memudar. Setelah cahaya evolusi padam, monster batu berkurang 1 dan raksasa batu bertambah 1 di dasar gua. Tanpa diragukan lagi, barusan, tepat di depan matanya, monster batu berevolusi menjadi raksasa batu. Li Qian menyaksikan semuanya. Tanpa pikir panjang, ia pun membuat proyek penelitian hewan peliharaan. Tugas 3, evolusi monster batu, kemajuan saat ini 90%. Setelah menyaksikan seluruh proses evolusi, Li Qian tahu bahwa selama misi ditetapkan, kemajuannya tidak akan terlalu lambat. Ternyata, tebakannya benar. Tugas baru saja disiapkan dan kemajuannya telah mencapai 90%. Li Qian yakin dia bisa menyelesaikan tugas ini dalam waktu singkat. Itulah sebabnya dia tidak ragu menciptakan misi ini. Mengapa tidak mengambil poin pencapaian yang gratis? Setelah menyaksikan seluruh proses evolusi, Li Qian tidak mundur. Ia tetap di tempatnya, menatap pemandangan di dasar gua. Karena kita bisa melihat evolusi dari monster batu menjadi raksasa batu, bukan tidak mungkin untuk terus mengamati dan melihat bagaimana raksasa batu berevolusi menjadi raksasa batu yang luar biasa besar itu. Dengan mengingat hal ini, Li Qian memilih untuk tetap tidak aktif. Namun, ia segera menyadari bahwa hal ini tidak dapat dilanjutkan. Sebab di dasar gua, beberapa raksasa batu menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Hal ini memicu alarm peringatan di benak Li Qian. Ketika dia melihat raksasa batu yang luar biasa besarnya tampak ikut bergerak, dia tahu dia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Bahkan setelah keluar dari keadaan sunyi itu, Li Qian tidak yakin apakah raksasa batu itu akan menemukannya. Pendek kata, jangan sekali-kali bercanda dengan hidupmu sendiri. Setelah mengambil keputusan, Li Qian tanpa ragu sedikit pun. Ia perlahan menarik kembali separuh kepalanya yang mencuat, dan mulai merangkak kembali dengan posisi tengkurap. Sama seperti saat ia datang, gerakan Li Qian masih sangat halus, seolah takut mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka bahkan lebih berhati-hati daripada saat mereka tiba. Lagi pula, raksasa batu di dasar gua telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Setelah merangkak sekitar 15 menit, Li Qian akhirnya keluar dari terowongan dan kembali ke dasar lubang. Dia memanggil Seven lagi, dan menyuruh Seven membawanya ke udara, kembali ke tanah. Bersambung.